Gue kena covid. これがいい？ちょっと待って。それでいいですよ。頭振らないように気をつけていきます。はい。もう2回。はい、最後。はい、ありがとうございます。ああああ Jadi ya gitu sekarang keadaan gue. Gimana ya? Gue mulai dari mana ceritanya? Tanggal 3 Januari malam, tiba-tiba gue demam. Temperatur gue cek dan ternyata 38,1. Hajar pakai obat dari Indonesia. Gue biasa pakai Neosep sama Panadol. Biasanya sih kalau gue malamnya gue hajar Panadol, Neosep, terus dibungkus, terus tidur keluar keringat, besok itu seger biasanya. Cuman ternyata hari Senin gue bangun masih lemes. Panasnya tuh gitu, 38, 39 pernah, 38,9 gitu deh. Naik turun. Terus gue hajar lagi lah, gue hajar makan, obat lagi, tidur banyak. makan tidur gitu-gitulah. Tanggal 5-nya udah menurun sih 37. Kan gue nggak percaya ya, karena gini, biasanya kalau pagi 37 malam suka malamnya panas. So gue telepon ke tempat kerja gue minta izin, sakit karena ya gue takut lah, mendingan gue sembuh total baru berangkat kerja. Dan karena gue udah agak mendingan, bener panas gue 37-an, gue udah ngerasa agak enakan, gue berangkat lah ke rumah sakit. Awalnya sih biasa sih ada klinik ya deket-deket rumah. Gue telepon, gue ceritain keadaannya, panasnya berapa, terus mereka jangan deh, langsung ke rumah sakit besar. Ya udah, telepon lah ke rumah sakit besar. Kenapa gue telepon? Awalnya sih gue cuma bener-bener buat bikin appointment aja, karena kan biasanya kalau mau ke rumah sakit gue mau nanya jam appointment lah, yang jam berapa bagusnya ke sana. Terus mereka kasih slot jam 2.30. Karena pada saat itu udah jam 2 siang. Terus gue bilang oke, gue langsung berangkat ke sana. Terus mereka nanya, naik apa ke sini? Gue bilang karena gue udah ngerasa agak sehat, gue bilang gue pakai mobil. Terus mereka bilang kalau udah nyampe di rumah sakit, telepon dulu ya. Oke, gue nyampe ke rumah sakit, telepon. Ternyata gue nggak boleh turun dari mobil, jadi mereka periksa di mobil gitu kan. Gue mikir, mungkin meriksa gue panas dingin, demam atau pilek gitunya dari mobil kali ya, karena takut terinfeksi dengan keadaan kan lagi corona gini ya. Kau ada papa nubung? Arigato. Oke, arigato. Arigato. Snacks. Nah, udah nih, gue dicek panas sama tensi. Panas tubuh gue saat itu 36,2. Susternya bingung. Gue yang lebih bingung. Anyway, susternya tiba-tiba bilang gini, oke, sekarang kamu akan di swab test. Terus gue bingung kan, karena apa? Kenapa gue bingung di situ? Gue datang ke rumah sakit itu
cuman buat dicek doang. Kalau bisa minta obat biar turun panas kayak apa. Gak tau kenapa mereka mungkin ada salah komunikasi atau apa. Mereka nyangkanya gue datang untuk PCR tes apakah gue COVID atau enggak. And I did it. PCR tes. Sakit. Wah cemen loh, ya biarin aja gue bilang cemen, sakit. Gue nggak mau bilang yang, gue nggak mau bohong yang nggak apa-apa lagi, dikit kayak digigit semut, kayak kucing, sakit. Jadi kalau yang mau ambil, karena ini semacam kayak harus ambil, tapi ya prepare aja bahwa itu sakit. Bohong lah kalau nggak sakit. Terus gue pulang ke rumah karena mereka bilang hasilnya 2 harian. Karena gue ambilnya tanggal 5, berarti kan harusnya keluar tanggal 7 ya hasilnya. Oke. Pulang ke rumah, gue telepon ke kantor tempat kerja gue. Gue ceritain gue ngambil PCR dan hasilnya 2 hari, jadi tanggal 7 baru gue bisa kasih laporan bagaimana hasilnya. Terus kata orang tempat kerja, oke. Nanti tanggal 7 telepon lagi, kasih perkembangannya lah, informasi perkembangannya. Akhirnya dapet telepon tanggal 7 dari rumah sakit. Gue apa istilahnya, divonis, ditemukan, gitulah. Pokoknya gue positif, hasil tes gue positif. Gue pengidap corona, ada COVID, reaktif, hasil tesnya reaktif, apapun lah pokoknya gue corona. Gue gak tahu ya kalau di negara lain, cuman kalau di yang ini gue cerita pengalaman. Setelah si dari pihak rumah sakit ngasih tahu, terus gue kan nanya dong langsung, terus gue harus gimana? Aku harus gimana? Keluarga aku gimana? Istri sama anak-anak harus cek atau enggak? Gimana nih gitu kan prosedurnya? Rumah sakit tidak ngasih jawaban apapun. Pihak rumah sakit hanya bilang tunggu, kita tunggu karena nanti dari pihak Hokenjo atau deh biar gampang namanya, nanti dari pihak petugas penanganan penderita COVID Jepang akan telepon. Jadi adalah badannya lah. Jadi bukan dari rumah sakit lagi. Oke, terus nggak lama dapatlah tuh telepon dari si Hokenjo itu atau petugas penanganan penderita COVID Jepang. Gue namanya ngarang ya, ini biar gampang aja image-nya. Gue namanya ngarang, atau nama asli sebenarnya. Telepon, ngobrol, lebih banyak ke interview sih. Jadi kapan gue mulai panas? 2 hari sebelum gue panasnya keluar, ketemu siapa aja. Terus 2 minggu atau 10 hari sampai 2 minggu sebelumnya, 2 minggu sampai 10 hari sebelumnya gue kemana aja. Jadi gue ditanya gue kemana aja, ketemu siapa aja, ngapain aja. Jadi di trace back kali ya. Tapi gue kebanyakan kerja, pulang kerja, balik ke rumah. Gitu sih rutinitas gue. Dan kebetulan ya paling sebentar. Dan kalaupun keluar juga itu paling ke supermarket. Iya, supermarket belanja makanan. Gue nanya tuh kapan
istri gue sama anak-anak gue mau diperiksa, bisa diperiksa. Mereka bakal diperiksanya besok Jumat jam 2. Kenapa nggak langsung hari ini? Nah, mungkin penuh kali, rame. Biar nggak terjadi penumpukan. Terus gue harus gimana? Karena gue mungkin masih apakah gue akan diem di rumah, isolasi di rumah atau bagaimana? Mereka bilang yang nanti akan yang memutuskannya gue diisolasi di rumah sakit, hotel atau di mana di karantina di mana, itu nanti ada departemen khususnya, ada badan khususnya lagi, ada bagian khususnya lagi yang akan yang nentuinnya. Jadi gue suruh nunggu lagi. Untuk sementara gue diem di rumah, nggak boleh kemana-mana. Jadi ini semua di rumah udah shutdown semua, nggak ada yang keluar, nggak ada yang masuk. Makanan, alhamdulillah sebelum tahun baru itu tanggal 30 gue tuh ke shopping, supermarket besar karena di Jepang kan kalau tahun baruan kan rata-rata toko makanan semuanya pada tutup. Jadi untuk antisipasi itu ya gue emang belanja makanan banyak-banyak. Jadi nggak terlalu takut lah kalau harus shutdown kayak gini. Lama nih termometernya. Oke.